Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,04% ke angka 7.132. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham yang laba bersih semester 1 ini naik 400% lebih. Dan saat ini masih mencoba untuk break resisten kuatnya. Nah di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang bagus yang saat ini trennya mulai bergerak turun dan saat ini mulai ada buyback saham. Apakah saat ini peluang kita untuk entry membeli saham bagus ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini turun 0,47% ke harga 4.250. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat BBRI saat ini telah turun mencapai zona support di 4.200 sampai 4.250. Dan secara tren terlihat BBRI saat ini trennya sudah mulai melemah. Setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar angka 4.310, garis EMA 150 di sekitar angka 4.330. Jadi secara tren BBRI memang sideways tapi terlihat sudah mulai melemah. Dan garis MACD pun saat ini terlihat mulai berpotongan dan bergerak turun. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa buyback BBRI dilakukan hingga Agustus tahun 2023. Bisa kita baca sekilas. BBRI tengah dalam proses pembelian kembali atau buyback saham yang total nilai maksimal itu mencapai 3 triliun. Dan memang sebelumnya sudah ada informasi bahwa BBRI akan buyback setelah disetujui pada tanggal 1 Maret tahun 2022 dengan rentang waktu itu 18 bulan sejak disetujui, yaitu dari 1 Maret sampai 31 Agustus tahun 2023. Tapi saat ini sudah mulai ada pemberitaan bahwa BBRI sudah mulai melakukan buyback saat ini karena mungkin harga BBRI sudah mulai bergerak turun. Karena apabila kita mau buyback, kita pasti buyback di harga bawah, bukan malah buyback di harga atas. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat memang secara grafik BBRI masih belum bagus trennya dan untuk broker summary pun bisa kita lihat masih ada distribusi. Apalagi asing masih terus distribusi saham ini. Kita kasih perbedaan, bisa kita lihat sekilas BBCA hari ini masih terus bergerak tren dan telah berhasil break harga 8.000. Saat ini menuju target analisa di video sebelum di harga 8.300. Bisa kita lihat untuk broker summary BBCA asing masih terus masuk akumulasi saham ini dan hari ini pun terlihat masih terus masuk dengan jumlah besar. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. BBCA trennya bergerak uptrend, berhasil berada di atas garis EMA 50 dan 150 karena asing terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Bedanya dengan BBRI bisa kita lihat secara tren saat ini sudah mulai melemah walaupun tidak bergerak sangat downtrend. Tapi bisa kita lihat asing terus distribusi dan trennya mulai bergerak turun. Tapi karena mulai ada buyback, menurut saya BBRI masih menarik untuk kita pantau dan kita entry di sekitar supportnya. Karena sekarang sudah masuk zona support, bisa kita pantau. Entry apabila memang BBRI masih bisa bertahan di sekitar harga 4.200. Apabila teman-teman lihat candlenya masih candle merah berada di bawah harga 4.200, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi apabila terlihat masih terus ada dorongan ke bawah, sebaiknya jangan entry, apalagi terlihat masih terus ada distribusi pada saham ini. Karena apabila harga 4.200 terlewati, BBRI berpotensi turun menuju support di sekitar harga 4.000 ini. Jadi BBRI masih menarik untuk kita pantau, tapi entry-nya bukan berarti saat ini sudah layak untuk kita entry. Karena secara grafik belum bagus dan untuk broker summary belum ada akumulasi. BBYB bisa kita lihat secara tren juga saat ini masih bergerak downtrend. Dan penurunan hari ini turun 3% lebih ke harga 1185. Bisa kita lihat sebelumnya
BBYB sempat rebound dari sekitar harga 950, berhasil break garis EMA 50, tapi ternyata belum berhasil break garis EMA 150. Setelah gagal break, bisa kita lihat BBYB kembali bergerak turun. Dan saat ini mencoba untuk turun menembus support di 1200. Jadi walaupun hari ini berada di bawah harga 1200, ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya turun menyentuh harga 1200 masih bisa rebound. Jadi kita lihat apabila minggu ini BBYB terkonfirmasi break support 1200, saya lihat BBYB berpotensi lanjut turun ke 1050 sampai harga 1000. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, penurunan 3% lebih ini terlihat ada distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi memang terlihat ini sepertinya akumulasi karena angkanya lebih besar di posisi buyer. Tapi apabila kita ganti untuk netnya, bisa kita lihat ini distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see. Bisa trading jangka pendek atau trading cepat apabila memang minggu ini BBYB ternyata masih bisa bertahan di atas harga 1200. Dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar harga 1250 sampai 1300. Apabila ternyata support ini terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Tunggu di sekitar support psikologis di harga 1000, apabila bisa bertahan baru coba entry. Tapi ingat, apabila kita entry saham sudah downtrend, kita harus sangat disiplin. Karena potensinya untuk lanjut turun akan lebih besar daripada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya di MMX hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 1270. Dan jika kita perhatikan di MMX memang trennya saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas resisten di sekitar 1300. Jadi untuk support saat ini di 1200 karena turun menyentuh harga 1200, bisa kita lihat di MMX berhasil bertahan dan mencoba untuk bangkit. Tapi ingat, walaupun ada satu candle hijau yang lumayan solid, ini belum terkonfirmasi bahwa DMMX akan mulai reversal. Karena memang dalam beberapa minggu ini sudah turun lumayan dalam. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 5% lebih hari ini ada akumulasi. Dan untuk data pergerakan asing, jika kita perhatikan, asing masih distribusi saham di MMX. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau lebih aman adalah tunggu saham di MMX berhasil naik di atas harga 1300 baru teman-teman entry. Untuk trading jangka pendek di sekitar harga 1400 sampai garis EMA 50 di harga 1460 untuk target take profit apabila memang mulai turun atau berbalik arah saat mendekati target harga ini. Ini untuk lebih amannya karena apabila berhasil naik di atas harga 1300, berarti di MMX ada potensi untuk mencoba reversal trend atau minimal dorongan ke bawah sudah mulai berhenti, sehingga ada potensi untuk mencoba untuk bangkit. Tapi apabila berusaha untuk bangkit dan ternyata gagal break resisten, memang masih ada potensi untuk turun kembali. Tapi minimal bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Atau untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1200, mau hold terus selama support ini tidak terlewati pun masih oke, karena selama masih kuat di support ini, minimal di MMX akan mulai bergerak sideways. Sehingga selama masih sideways ada potensi untuk mencoba reversal trend kembali. Selanjutnya EMTK bisa kita lihat hari ini kembali turun 3% lebih ke harga 1865. Sebelumnya bisa kita lihat EMTK bergerak naik setelah berhasil bertahan di sekitar harga 1500, berhasil break garis EMA 50 150, tapi mencoba untuk break harga 2200 ternyata gagal break. Saat ini trennya sudah mulai melemah. Sempat bertahan atau rebound dari sekitar harga 1840, sempat 2 hari berada di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat karena candlenya 2 candle doji sehingga belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 terlewati. Hari ini EMTK kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1920. Dan untuk support kuat sebenarnya di sekitar harga 1800. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya apabila teman-teman mau enter membeli saham EMTK, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1800. Apabila
MTK pada saat menuju target harga 1800 mulai bertahan dan mulai mencoba rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek di sekitar harga 1900 sampai garis EMA 50, atau hold terus selama harga 1803 tidak dilewati dengan target lebih jauh di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis saat ini dan tepat di garis EMA 150, sehingga ini merupakan resisten kuat untuk MTK saat ini. Jadi apabila berhasil rebound mencoba untuk naik di atas harga 2000 ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan take profit di target harga ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.